Bab 4790, sungguh tempat yang indah. Baiklah, semua orang harap berhati-hati di Wuangland. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahu kalian. Dev menyingkirkan batu peri dan berkata kepada semua orang. Tuan Desve, Anda harus lebih berhati-hati. Ini adalah wilayah keluarga Huo. Anda telah membunuh Huo Ming, jadi keluarga Huo pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Alasan mengapa keluarga Huo belum melakukan tindakan apapun mungkin karena mereka masih menunggu tangga menuju surga muncul. Master Istana ke-10 memberi instruksi pada Dev. Aku tahu. Dev mengangguk. Dev, jika kamu menghadapi bahaya dan tidak memiliki jalan keluar, maka carilah jalan untuk pergi ke Sekte Tao. Selama kamu memasuki Sekte Tao, bahkan keluarga Huo tidak akan berani bertindak terlalu gegabah. Yun Li melangkah maju dan berkata, Daoisme, tempat apa itu? Aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Dev bertanya dengan bingung. Sekte Dao hanyalah tempat berkumpulnya para kultivator. Ketika tangga surgawi muncul, semua kultivator akan berkumpul di Sekte Dao, jadi periode waktu ini adalah waktu yang paling makmur bagi Sekte Dao. Banyak kultivator datang ke negeri Wuang bukan untuk menaiki tangga menuju surga, tetapi untuk berbisnis di Sekte Dao. Di waktu lain, Sekte Dao sedang tidak ada kegiatan. Daomen adalah satu-satunya tempat di Wuangland yang tidak dikelola oleh keluarga Huo. Semua kekuatan utama di Daomen dikelola bersama secara damai. Ini juga untuk mencegah keluarga Huo memanfaatkan lokasi geografis untuk menekan yang lain. Yun Li mengikuti Dev untuk menjelaskan tempat Tao. Satu hal lagi, Tuan Desve, sebaiknya Anda tidak mempercayai siapapun di negeri Wuang, terutama dengan identitas Anda saat ini. Siapa tahu ada banyak orang yang mengincar Anda dengan penuh nafsu. Hyun Bin juga berbicara. Kakak ipar, kamu tidak perlu terlalu gugup. Tangga menuju surga sudah terbuka, dan kami di kota Sun Mun juga akan berpartisipasi dalam pengelolaan Sekte Tao. Ayahku dan Taois Wuji juga akan berada di sini saat itu. Lin Kevan menepuk bahu Dev dan mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu gugup. Sebagai organisasi yang kuat di dunia surga dan manusia, kota matahari bulan pasti punya tempat di gerbang ini. Baiklah, saya mengerti. Dev tersenyum tipis, lalu sosoknya melesat pergi. Setelah melewati area abu-abu yang luas, mata Dev tiba-tiba menjadi jernih. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, pepohonan hijau yang subur, padang rumput yang luas, serta kawanan sapi dan domba. Melihat pemandangan indah di depannya, Dev tercengang. Apakah ini tempat tanpa dalih? Dev sedikit bingung. Menurut penjelasan dari Master Istana ke-10, tanah Wuang ini seharusnya adalah tanah tandus. Tidak ada energi spiritual, tidak ada sumber daya. Memikirkan hal ini, mata Dev tiba-tiba berbinar, dia menepuk dahinya dan berkata, sial, ternyata negeri Wuang seperti ini. Dev mengetahuinya. Tanah Wuang ini tidak tandus, tetapi tidak ada energi spiritual dan tidak ada sumber daya untuk kultivasi. Bagi para kultivator di dunia surgawi, itu adalah tempat yang tidak berharga. Namun bila kita adalah masyarakat biasa, jika kita berasal dari dunia sekuler, tempat ini dapat disebut sebagai surga dunia. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, dan ada kawanan hewan di mana-mana. Mereka semua adalah hewan biasa, bukan binatang buas, dan mustahil bagi mereka untuk berubah wujud menjadi manusia. Hebat, akhirnya aku merasa seperti orang biasa lagi. Dev jatuh dari udara ke rumput dan mulai berguling-guling dengan gembira. Setelah menghirup udara segar, saya merasa nyaman. Tempat yang begitu indah telah menjadi tempat yang tidak berarti di mata orang-orang di alam surgawi. Dev sangat tersentuh. Jika memungkinkan, Dev benar-benar ingin menjalani kehidupan yang sederhana dan apa adanya di tempat seperti ini bersama wanita-wanita di sekelilingnya. Namun, Dev tahu bahwa semua itu hanyalah harapan yang berlebihan. Dirinya yang sekarang tidak lagi membiarkannya menjalani kehidupan yang membosankan. Dao You, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Dev. Tubuh Dev sedikit gemetar dan dia langsung berdiri. Dia begitu rileks dan bersemangat tadi sehingga dia bahkan tidak menyadari ada orang yang mendekatinya. Bab 4791, Kembar. Dev berdiri dan melihat dua orang berjalan ke arahnya. Mereka adalah dua wanita, keduanya mengenakan gaun putih. Mereka tampak sangat cantik. Yang terpenting adalah mereka tampak hampir sama persis, kecuali ada dua aksesori kupu-kupu dengan warna berbeda di jepit rambut mereka, satu biru dan satu merah. Kembar. Dev bisa tahu sekilas bahwa mereka kembar. Wanita beraksesoris biru itu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis, Dao You, apakah ini pertama kalinya kamu berada di tempat Wuang ini? Bagaimana kamu tahu? Dev bertanya. Melihat betapa bersemangatnya kamu tadi, aku tahu ini pertama kalinya bagimu. Saat kami para saudari pertama kali datang, kami sama sepertimu. Tempat ini sangat indah, tetapi sayang sekali tidak ada energi spiritual dan tidak ada sumber daya untuk berkultivasi. Jika saya tinggal di sini terlalu lama, kultivasi saya akan mandek. Wanita dengan aksesoris biru berkata. Apa gunanya berlatih?
Jika aku bisa menjalani kehidupan biasa di tempat seperti ini, bersama wanita yang kucintai, itu akan sangat bagus. Kata Dev dengan penuh emosi. Tentu saja tujuan berkultivasi adalah menjadi abadi. Kata wanita beraksesoris merah. Apa yang terjadi setelah menjadi abadi? Dev terus bertanya. Tentu saja, aku akan terus berkultivasi dan menjadi dewa tertinggi, dewa emas, dewa surgawi, dewa abadi, kaisar abadi. Wanita beraksesoris merah itu berkata dengan penuh kerinduan di matanya. Sekalipun engkau menjadi penguasa, penguasa langit dan bumi, apa yang dapat engkau lakukan? Memandang bintang setiap hari, hidup sendiri, hidup selama 10.000 tahun, 100 juta tahun, atau bahkan selamanya. Dev bertanya. Ini, wanita dengan aksesoris merah itu tercengang. Dia tampaknya tidak pernah memikirkan masalah ini. Dalam pemahamannya, yang harus dilakukan adalah terus berlatih dan terus berlatih menuju tingkat yang lebih tinggi. Adapun mengapa dia berlatih dan apa yang akan terjadi setelah dia menjadi penguasa langit dan bumi, dia tidak pernah memikirkannya. Pertanyaan mendadak Dev hari ini membuat wanita beraksesori merah itu sedikit bingung. Sahabatku, setiap orang punya tujuan yang berbeda, maka pemikiran mereka pun berbeda. Mungkin di matamu, lebih baik menjalani hidup sederhana bersama orang yang kau cintai. Tetapi sebagian orang percaya bahwa kesempurnaan hanya dapat diraih dengan berlatih hingga mencapai keabadian. Sasarannya memang berbeda, tetapi tidak ada yang benar atau salah. Jangan bahas ini. Rekan Taois, karena Anda telah datang ke tanah tanpa keinginan, Anda pasti berada di sini untuk menaiki tangga ke surga, bukan? Wanita dengan aksesoris biru itu menyela Dev dan berkata, jika terus seperti ini, otak adikku mungkin akan meledak. Ya, saya ingin melihat tangga ke surga, Dev mengangguk. Tidak banyak kultivator sepertimu yang berada di alam Mahayana tingkat ketiga dan berani memasuki tanah tanpa delusi, apalagi berani menaiki tangga ke surga. Anda adalah salah satu kultivator paling berani yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun ini. Anda berani menaiki tangga menuju surga bahkan di tingkat ketiga alam Mahayana. Keberanianmu sungguh mengagumkan. Wanita dengan aksesoris biru memuji Dev dan terus mengacungkan jempol padanya. Dev mulai waspada setelah mendengar pujian dari wanita beraksesori biru. Jika seseorang menunjukkan kebaikan kepada orang lain tanpa alasan apapun, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Ada yang ingin kau tanyakan padaku? Dev bertanya dengan waspada. Tidak, tidak. Wanita berhiaskan aksesoris biru itu menggelengkan kepalanya, aku hanya mengagumi keberanianmu, tetapi di tempat yang tidak penting ini, keberanian saja tidak cukup untuk menaiki tangga menuju surga. Menaiki tangga di sini bukanlah hal yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah para pendeta yang memasuki tanah yang tidak penting. Ketika mereka melihat bahwa wilayahmu begitu rendah, mereka akan mengambil nyawamu kapan saja. Kamu harus menyembunyikan auramu agar orang lain tidak dapat mendeteksi kekuatanmu yang sebenarnya. Dengan begitu, orang-orang itu tidak akan berani menyerangmu dengan mudah, dan kamu bisa berjalan dengan bebas di tempat ini. Sembunyikan napasmu, ini. Bab 4792, Pembelian dan Penjualan Paksa. Tepat saat Dev hendak bertanya, wanita dengan aksesori biru itu memotongnya dan berkata, aku tahu kau tidak tahu mantra untuk menyembunyikan auramu, tetapi itu tidak masalah. Aku punya rune penyembunyian di sini. Kau hanya perlu mengenakan rune ini di tubuhmu untuk menyembunyikan auramu, dan orang lain tidak akan bisa mendeteksi kekuatanmu. Wanita dengan aksesoris biru itu mengeluarkan sebuah rune, menggoyangkannya ke arah Dev dan berkata. Melihat ini, Dev langsung tertawa. Dia sekarang mengerti mengapa wanita ini memujinya tadi. Ternyata dia ingin menjual jimat penyembunyian kepadanya. Kau memberiku jimat penyembunyian ini secara gratis. Tanya Dev dengan sengaja. Itu tidak akan berhasil. Jimat penyembunyian ini digambar sendiri oleh seorang ahli jimat tingkat tinggi. Aku juga menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkannya. Tetapi jika kamu mau, aku bisa memberimu sebagian, tetapi aku tidak akan pernah bisa memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Jika orang lain menginginkannya, aku tidak akan memberikannya kepada mereka, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka keluarkan. Aku melihat bahwa kamu cantik dan menarik, jadi aku memberikan sebagian kepadamu. Kata wanita aksesoris biru. Kakak, kita tidak punya banyak rune lagi. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Kita menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang master rune untuk menggambarnya. Jika kamu menyerah, apalagi yang kita butuhkan? Wanita dengan aksesoris merah bergegas menghentikannya. Kakak, kurasa kekuatan orang tahu ini terlalu rendah. Aku tidak tega melihatnya terluka. Berikan saja dia sedikit. Kata wanita aksesoris biru. Kau tidak bisa membiarkannya, wanita dengan aksesoris merah itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Dev tidak dapat menahan tawa saat melihat kerja keras kedua orang itu. Bagaimana bisa ada penipuan seperti itu di dunia ini? Karena benda ini sangat penting bagimu, aku tidak akan mengambilnya. Aku tidak bisa mempersulit kalian, saudariku. Dev memutuskan untuk menggoda saudara kembar itu, dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat itu, saudara kembar itu tercengang.
Awalnya, mereka ingin mengadakan pertunjukan di depan Dev sehingga mereka dapat menjual jimat penyembunyian itu dengan harga tinggi. Tapi sekarang Dev berbalik dan pergi. Hei, hei, hei. Wanita berhiaskan aksesoris biru itu menyusul Dev. Daoyou, jangan pergi. Adikku tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau aku memberimu jimat penyembunyian ini dengan harga yang lebih murah? Berapa harganya? Tanya Dev. Bagaimana kalau satu untuk 10.000 batu peri? Kata wanita dengan aksesoris biru. 10.000 batu roh abadi. Dev tercengang, rune rusakmu bernilai 10.000 batu roh abadi. Mengapa kau tidak pergi dan merampoknya? Temanku, jika menurutmu itu terlalu mahal, kita bisa membicarakannya. Wanita dengan aksesoris biru itu tersenyum dan berkata. Tidak, tidak, kata Dev sambil hendak berbalik dan pergi. Tetapi sebelum dia bisa berbalik, wanita dengan aksesoris merah itu mengarahkan pedangnya langsung ke Dev. Karena kamu yang meminta, aku harus melakukannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wanita dengan aksesoris merah memancarkan aura alam Mahayana tingkat ke-9. Apakah kamu memaksaku untuk membeli ini? Kata Dev sambil tersenyum. Ya, kami para saudari bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal. Kau gunakan batu peri itu untuk membeli jimat penyembunyian kami. Ini adalah transaksi. Jika aku bertemu orang lain, aku akan membunuhmu dengan pedang dan mengambil semuanya darimu. Wanita dengan aksesoris biru juga bicara. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berbicara tentang jual beli paksa dengan cara yang begitu luhur dan mulia. Aku punya batu peri, tapi aku tidak akan membeli jimat penyembunyianmu. Dev tersenyum tipis. Wah, kamu tidak takut mati. Wanita dengan aksesori biru itu mengerutkan kening. Aku takut mati, tapi kalian berdua tidak bisa membunuhku. Kata Dev. Kamu hanya seorang kultivator kelas 3 di alam Mahayana, dan kamu berani berbicara besar seperti itu. Belum lagi kita berdua, aku bisa mengirimmu ke surga hanya dengan satu pedang. Wanita dengan aksesori merah itu mendengus dingin. Benarkah? Aku tidak percaya. Bagaimana kalau mencobanya? Dev melambai pada wanita beraksesori merah itu dengan penuh provokasi. Pengadilan kematian. Setelah wanita beraksesoris merah itu selesai berbicara, dia hendak menebas Dev dengan pedangnya. Hentikan, kalian berdua, keluar dari sini, orang ini milikku. Bersamaan dengan suara gemuruh, datanglah seorang pemuda berjubah brokat, berliontin giok di pinggangnya, dan membawa kipas lipat di tangannya. Di belakang pemuda itu, ada dua pendeta dengan ekspresi dingin. Bab 4793, IQ rendah. Tang Xiaoyi. Melihat pemuda ini, ekspresi kedua wanita itu sedikit berubah. Hong Yao, Lan Yao, apakah kalian berdua buta? Kalian menyerahkan hadiah besar dan malah menjual jimat kalian yang rusak. Tang Xiaoyi melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan nada meremehkan. Tuan Tang, apa maksud Anda? Hong Yao bertanya. Apakah kamu tidak kenal orang ini? Tanya Tang Xiaoyi. Hong Yao dan Lan Yao menggelengkan kepala. Mereka tidak mengenal Dev, tetapi karena ranah Dev rendah dan wajahnya tidak dikenal, mereka datang untuk menjual jimat penyembunyian kepadanya. Tidak heran, Tang Xiaoyi tersenyum tipis, pria ini bernama Dev, dan keluarga Huo memburunya dengan 200.000 batu roh abadi. 200.000 batu roh abadi. Kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tuan Tang, Anda bercanda, kan? Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana bisa bernilai 200.000 batu roh abadi? Lan Yao bertanya dengan ragu. Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Bagaimanapun, ini adalah apa yang dikatakan keluarga Huo. Aku tidak peduli di wilayah mana dia berada. Kalian berdua sebaiknya pergi saja. Kalau kalian membuatku tidak senang, anak buahku tidak akan menyentuh wanita untuk waktu yang lama. Tang Xiaoyi berkata kepada kedua saudari itu. Jangan marah, Tuan Tang. Ayo kita pergi. Hong Yao buru-buru menarik adiknya dan tersenyum meminta maaf. Tetapi saat kedua saudari itu berbalik untuk pergi, puluhan bola cahaya tiba-tiba terlempar dari tangan mereka. Bola-bola cahaya ini meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan serangkaian ledakan terjadi dalam sekejap. Tang Xiaoyi terkejut oleh serangan mendadak ini dan segera mundur. Pergi, apakah kamu masih menunggu untuk mati di sini? Hong Yao menarik Dev dan melarikan diri dengan cepat. Pada saat yang sama, Lan Yao memasang jimat penyembunyian pada Dev untuk menyembunyikan napasnya agar mencegah Tang Xiaoyi dan yang lainnya mengejarnya. Sialan, kejar aku. Tang Xiaoyi sangat marah dan segera mengejarnya bersama anak buahnya. Hong Yao dan Lan Yao membawa Dev dan berlari selama setengah jam hingga jimat penyembunyian di tubuh mereka kehilangan efeknya. Baru kemudian mereka berhenti, terengah-engah. Kedua pria itu buru-buru mengeluarkan beberapa pil untuk mengisi kembali tenaga mereka, sementara Dev menatap mereka dengan heran. Mengapa kalian berdua menyelamatkanku? Dev bertanya dengan bingung. Tidak ada alasan, kata Hong Yao setelah mengambil 2 napas. Kami para saudari baik hati. Bagaimana caramu berterima kasih kepada kami berdua? Lan Yao bertanya. Hati yang baik.
Dev tersenyum. Hati yang baik tetapi masih menindas yang lemah dengan memaksa orang lain untuk membeli dan menjual. Lan Yao melotot ke arah Dev dan berkata, sudah cukup baik bahwa kamu memaksa orang untuk membeli dan menjual. Lihat, ada orang yang ingin membunuhmu secara langsung untuk mendapatkan hadiah. Bukankah kalian para saudari menyelamatkan aku sehingga kalian sendiri yang bisa mengambil hadiahnya? Dev tertawa. Karena kamu sudah melihatnya, kami para saudari tidak akan bertele-tele. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator tingkat 3 sepertimu, seorang kultivator Mahayana, akan bernilai 200.000 batu roh abadi. Saya tidak tahu apakah otak keluarga Huo berkarat, atau apakah mereka memiliki terlalu banyak batu peri dan tidak punya tempat untuk menggunakannya. Tapi jangan khawatir, aku akan bertindak cepat dan tidak akan membiarkanmu menderita. Hong Yao memandang Dev dan benar-benar berbicara untuk menghiburnya. Dev menatap saudara kembar di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Kedua wanita ini memiliki kecerdasan, tetapi tidak banyak. Apa yang kau tertawakan? Apa kau tidak takut mati? Lan Yao bertanya. Saya menertawakan masalah IQ Anda, kata Dev. Apa? Beraninya kau menertawakan kami? Lan Yao mengarahkan pedang di tangannya ke arah Dev. Pikirkanlah dengan otakmu. Apakah keluarga Huo memiliki terlalu banyak batu abadi, atau otak mereka berkarat? Mereka benar-benar menggunakan 200.000 batu abadi untuk membunuh seorang kultivator tingkat ketiga alam Mahayana. Bukankah mereka akan mengirim seorang tetua untuk membunuhku begitu saja? Mengapa mereka membutuhkan perintah pembunuhan dan 200.000 batu roh peri? Kata Dev. Bab 4794, belum pernah mendengar. Hong Yao memutar matanya dan berkata sambil berpikir, benar sekali, mengapa keluarga Huo tidak melakukannya sendiri? Karena keluarga Huo tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku, karena ada seseorang di belakangku yang tidak berani mereka ganggu, jadi mereka menawarkan hadiah dan membiarkan orang lain melakukannya. Dev menjelaskan. Apakah ada orang di belakangmu? Apakah orang di belakangmu lebih kuat dari keluarga Huo? Tanya Lan Yao. Dev mengangkat bibirnya dan berkata, keluarga Huo yang kecil, aku bisa menghancurkan mereka dengan lambaian tanganku. Kau hanya membual. Kenapa aku tidak percaya ada seseorang di belakangmu? Katakan padaku siapa yang mendukungmu. Lan Yao tidak percaya bahwa seorang kultivator kelas 3 di alam Mahayana dapat memiliki pendukung yang kuat. Pendukungku adalah diriku sendiri. Dev menunjuk dirinya sendiri dan berkata, berani sekali kau mempermainkan kami, saudariku. Lan Yao mengira Dev telah menipu mereka, jadi dia ingin membunuh Dev. Namun saat ia berani bertindak, ia merasakan aura mengerikan menekannya. Coba aku lihat bagaimana kalian bisa melarikan diri. Tang Xiaoyi datang dengan marah, lalu meninju Dev dan kedua saudari itu. Puncak dari alam Mahayana tingkat ke-9 membuat pukulan ini penuh dengan aura penghancur dunia. Hong Yao dan Lan Yao terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Wajah keduanya tampak putus asa, mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar hari ini. Engah. Tiba-tiba, tubuh Tang Xiaoyi membeku, dan kemudian dia dengan cepat jatuh dari udara. Tang Xiaoyi membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke dadanya. Pada suatu saat, sebilah pedang tertancap di dada Tang Xiaoyi. Pedang pembunuh naga. Kedua saudari itu tercengang, karena mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang itu keluar. Melihat ini, dua pengikut di belakang Tang Xiaoyi langsung mengeluarkan aura yang menakutkan dan berdiri di kiri dan kanan Tang Xiaoyi. Keduanya memiliki kekuatan tingkat pertama alam abadi. Ketika mereka melihat Tang Xiaoyi tertusuk pedang, alis mereka berkerut. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak menyadari bagaimana pedang itu menembus tubuh tuan muda mereka. Teman Chen, kami dari Sekte Tang, dan ini adalah tuan muda Sekte Tang kami. Kami harap Anda dapat melepaskan tuan muda kami. Salah satu biksu mengepalkan tangannya dan berkata kepada Dev. Mampu menusuk tubuh Tang Xiaoyi dengan pedang dalam sekejap tepat di bawah hidung mereka, kekuatan Dev pasti bukan alam Mahayana tingkat ketiga seperti yang telah dia ungkapkan. Terlebih lagi, Tang Xiaoyi berada di puncak alam Mahayana tingkat 9. Bagaimana mungkin pedang dari seorang kultivator Mahayana tingkat 3 dapat menembus tubuhnya? Satu-satunya penjelasan sekarang adalah Dev menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekte Tang. Dev menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Desir. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev, tetapi tubuh Tang Xiaoyi langsung terpotong menjadi dua, baik jiwa maupun tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, tas penyimpanan di Tang Xiaoyi juga terbang ke tangan Dev. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Dia punya banyak barang bagus. Dev melirik tas penyimpanan itu, lalu berkata kepada dua biksu Sekte Tang, kalian dipersilakan untuk membalaskan dendam tuan muda kalian. Kedua biksu Sekte Tang saling berpandangan, namun tak satu pun berani bergerak. Semakin Dev bersikap seperti ini, semakin gelisah perasaan kedua orang ini. Kedua pria itu hanya bisa menatap Dev dengan tangan terkepal erat. Aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Pedang tadi meninggalkan ketakutan yang tak kunjung hilang pada mereka berdua. Keduanya adalah penguasa alam transformasi abadi, tetapi mereka bahkan tidak melihat bagaimana Dev melakukan gerakannya. Awalnya aku berpikir dengan keterampilan Tang Xiaoyi,
meskipun dia bukan tandingan Dev, dia tidak akan bisa terbunuh seketika. Selama situasinya tidak benar, mereka ada di sini untuk membantu. Siapa yang tahu bahwa Tang Xiaoyi langsung dibunuh oleh Dev? Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Huo menawarkan hadiah 200.000 batu peri untuk membunuh Dev. Kekuatan semacam ini bernilai lebih dari 200.000 tael. Setelah menatap Dev sejenak, kedua biksu sekte Tang perlahan menghilangkan aura mereka, berbalik, masing-masing mengambil setengah tubuh Tang Xiaoyi, dan dengan cepat menghilang ke langit. Bab 4795, Lian Sanmen. Baru setelah kedua biksu sekte Tang pergi, kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao menghela napas lega dan langsung jatuh ke tanah. Aura dua biksu alam abadi tadi sangat sulit ditanggung oleh kedua saudari itu. Pada saat ini, keduanya hampir kelelahan. Dev berbalik dan menatap kedua saudari itu, matanya setenang air. Semakin tenang Dev, semakin takut pula kedua saudari itu. Tuan Dev, kami salah. Mohon maafkan kami. Kami bersedia menyerahkan semua sumber daya yang kami miliki. Lan Yao tidak lagi terlihat sama seperti sebelumnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan dia tampak menyedihkan. Jika Guru Chen tidak menghargai sumber daya kami para suster juga dapat menawarkan tubuh kami untuk hiburannya. Kami adalah saudara kembar, dan kami dapat memberikan Guru Chen pengalaman yang berbeda. Hong Yao mengedipkan matanya yang besar dan terus menggoda Dev. Tidak tertarik. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Apa saudara perempuan atau bukan? Dev sama sekali tidak tertarik sekarang. Lagi pula, aku tidak kekurangan wanita. Dev berbalik dan pergi, yang benar-benar mengejutkan kedua saudari itu. Kedua saudari itu saling memandang, lalu berdiri dan mengejar Dev. Tuan Dev, tunggu sebentar. Hong Yao berteriak. Kenapa, kalian berdua benar-benar ingin aku tidur denganmu? Dev sedikit mengernyit. Hong Yao tersipu dan menggelengkan kepalanya, penampilan saudara perempuan kita jelas tidak pantas untuk disukai Tuan Dev. Kami hanya ingin mengingatkan Tuan Dev bahwa orang yang baru saja Anda bunuh bukanlah orang biasa. Anda mungkin tidak tahu siapa dia. Bukankah aku baru saja mengatakan apa itu Sekte Tang dan apa itu Tuan Muda? Kata Dev. Kalau begitu, Tuan Dev pasti tidak tahu apa itu Sekte Tang. Kata Hong Yao. Siapapun orangnya, jika dia ingin membunuhku, dia akan mati. Ini aturanku. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Ketika saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao mendengar ini, mereka berkeringat dingin, mengira bahwa mereka hanya ingin menipu Dev dan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Kalau tidak, kedua saudara perempuan itu mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Tuan Dev, pria itu bernama Tang Xiaoyi, seorang tuan muda dari Sekte Tang. Meskipun kekuatan Sekte Tang bukanlah yang terbaik, namun tidak boleh diremehkan. Mereka juga memiliki tempat di Sekte Tao dan memiliki hak bicara. Hong Yao memperkenalkan Sekte Tang kepada Dev. Bagaimana kekuatan klan Tang dibandingkan dengan klan Huo? Tanya Dev. Tentu saja klan Tang tidak dapat dibandingkan dengan klan Huo, tetapi juga tidak dapat jauh tertinggal. Kata Hong Yao. Aku bahkan tidak takut pada keluarga Huo, jadi klan Tang tidak ada apa-apanya. Dev tersenyum. Hong Yao tertegun dan sedikit malu, Tuan Dev, meskipun Sekte Tang tidak sebagus keluarga Huo, tetapi bahkan jika ketiga sekte tersebut digabungkan, keluarga Huo tidak akan sebanding. 3 gerbang berjajar. Dev tercengang dan tidak mengerti apa ini. Tuan Dev, Lian Sanmen adalah kekuatan 3 sekte. Berkat pernikahan di antara mereka, ketiga sekte kini bersatu. Jadi kami selalu menyebut mereka 3 sekte. Di antaranya adalah Sekte Tang, dan ada pula Sekte Gan. Orang-orang dari Sekte Gan semuanya ahli dalam beberapa teknik ramalan dan perhitungan. Ada pula Sekte Ling, dan hal favorit mereka adalah memelihara binatang buas spiritual. Lan Yao menyela dan menjelaskan kepada Dev. Bagaimana ketiga gerbang ini jika digabungkan dibandingkan dengan kota Sun Moon? Dev bertanya. Aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, kota matahari bulan cukup misterius, dan kudengar kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di alam manusia surgawi. Aku tidak berani mengatakan apakah Lian Sanmen dapat melampaui kota matahari bulan. Lan Yao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, semua kaisar di kota matahari dan bulan adalah adik-adikku. Apakah menurutmu aku akan takut pada Lian Sanmen? Dev tersenyum dingin, lalu berbalik dan terus berjalan maju. Kedua saudari itu memandang Dev, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apakah perkataan Dev itu membual atau benar-benar hebat. Bab 4796, aku baik-baik saja. Dev tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kedua saudara perempuan itu, tetapi terus berjalan maju. Dia juga mengeluarkan tas penyimpanan Tang Xiaoyi dan memeriksanya dengan cermat. Sebagai tuan muda klan Tang, pasti ada banyak barang bagus di tas penyimpanannya. Dev dengan santai melemparkan beberapa pil dari kantong penyimpanan ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun energi spiritual atau sumber daya di tempat tanpa harapan ini, dan seseorang hanya dapat mengandalkan sumber daya yang dibawanya untuk mengisinya kembali. Hei, apa ini? Pada saat ini, Dev mengeluarkan bola bercahaya dari tas penyimpanan. Bola bersinar ini transparan dan mengandung kekuatan misterius.
Melalui bola itu, Anda dapat melihat hewan kecil meringkuk di dalamnya, dengan kulit, daging, dan pembuluh darahnya terlihat jelas. Mungkinkah itu telur binatang roh? Dev teringat pada binatang pemakan langit kecil, yang saat itu juga berbentuk bola. Tuan Dev, berhati-hatilah, itu adalah binatang pemakan jiwa dari Lingmen. Suara Hong Yao datang dari belakang Dev. Sebelum Dev bisa bereaksi, bola bercahaya di tangannya tiba-tiba meledak, dan kemudian binatang pemakan jiwa terbang keluar dalam sekejap dan mendarat di antara alis Dev. Dev berdiri di sana tak bergerak, sementara Hong Yao dan Lan Yao telah menyusulnya. Gawat, Tuan Dev telah diserbu oleh binatang buas pemakan jiwa. Aku khawatir kesadaran Tuan Dev akan segera dimangsa. Melihat ini, Hong Yao berkata dengan cemas. Kakak, tidak ada cara untuk menyingkirkan binatang pemakan jiwa yang telah memasuki tubuh. Dalam beberapa saat, Dev akan menjadi gila jika dia tidak mati. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenggal kepalanya, lalu membawanya ke keluarga Huo untuk ditukar dengan batu peri. Lan Yao berkata dengan penuh semangat. Diam, Hong Yao mengerutkan kening. Tuan Dev baru saja menyelamatkan nyawa kita. Bagaimana mungkin kita masih melakukan hal seperti itu? Kakak, cepat atau lambat dia akan mati juga. Bahkan jika kita tidak melakukannya, pasti ada orang lain yang melakukannya. Daripada membiarkan orang lain mendapatkan uangnya, akan lebih baik bagi kita para saudari untuk mendapatkan 200.000 batu peri. Itu 200.000. Saat Lan Yao berbicara, dia hendak memenggal kepala Dev dengan pedang di tangannya. Dentang. Dengan suara keras, pedang Lan Yao diblokir oleh Hong Yao. Kakak, kalau kamu mulai berkelahi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hong Yao berkata dengan wajah dingin. Kakak, kamu bodoh sekali. Lan Yao tidak punya pilihan lain selain menyimpan pedangnya. Hong Yao memandang Dev dan mendapati Dev tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Faktanya, Dev baik-baik saja sekarang. Binatang pemakan jiwa apapun yang memasuki lautan kesadarannya akan ditangkap, dipanggang, dan dimakan oleh Raja Iblis Awan Merah. Sekalipun Raja Iblis Awan Merah tidak berada di lautan kesadaran Dev, binatang pemakan jiwa ini tidak akan mampu melukai kesadaran Dev sedikitpun. Ada juga Daluo Golden Classic di lautan kesadaran Dev, yang merupakan keberadaan yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis Awan Merah. Apa itu binatang kecil pemakan jiwa? Kudengar setelah binatang pemakan jiwa memasuki tubuh seseorang, ia dapat dengan cepat dihisap keluar melalui mulutnya. Aku akan mencobanya. Setelah Hong Yao selesai berbicara, dia mencium Dev dan mulai mengisapnya dengan keras. Dev membelalakkan matanya, tampak terkejut dan malu. Mendorong Hong Yao menjauh, Dev terbatuk 2 kali dengan keras, maaf, aku baik-baik saja. Tuan Dev, apakah binatang pemakan jiwa dalam tubuh Anda telah tersedot keluar? Melihat Dev baik-baik saja, Hong Yao berkata dengan gembira, tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Jika binatang pemakan jiwa di tubuhmu tersedot keluar, itu seharusnya masuk ke tubuhku. Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Aku membunuh binatang pemakan jiwa itu begitu ia memasuki tubuhku. Otakku tidak bisa dimakan semudah itu. Dev tersenyum tipis. Dev masih berterima kasih kepada Hong Yao. Terlepas dari apakah dia telah membantunya atau tidak, setidaknya dia tidak lagi memiliki niat untuk menyakitinya. Tapi Lan Yao itu. Dev menatap Lan Yao, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Lan Yao merasakan niat membunuh dari Dev dan sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah, tampak sangat gugup. Bab 4797, terlalu banyak. Tuan Dev, saya terkadang gegabah, dan saya harap Anda tidak keberatan. Melihat ini, Hong Yao segera memohon belas kasihan. Kamu mengandalkan bantuan kakakmu, kalau tidak, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dev menatap Lan Yao, matanya penuh peringatan. Setelah mengatakan itu, Dev berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan saudara kembar di depannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa begitu Dev pergi, mereka berdua menyusulnya. Ada lagi, tanya Dev. Guru Chen, kami ingin mengikuti Guru Chen. Hong Yao berkata terus terang. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin membunuhku berada di dekatku. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, memang salahku tadi, tetapi Tuan Dev juga harus berpikir jernih. Tempat Wuwang ini milik keluarga Huo. Mereka memberi hadiah kepadamu tetapi tidak mengirim siapapun untuk memburumu. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya ingin menjadikan Tuan Dev sebagai tikus yang menyeberang jalan. Semua kultivator yang bisa datang ke Wuwang Land berasal dari sekte dan keluarga yang memiliki kekuatan tersembunyi. Jika orang-orang ini menargetkan Master Chen, maka Master Chen tidak akan pernah merasa damai. Hong Yao mengikuti Dev dan berkata, apakah kau punya cara untuk mencegahku menjadi sasaran? Tanya Dev. Hong Yao mengangguk, Tuan Dev, alasan mengapa Anda menjadi sasaran adalah karena ranah Anda saat ini terlalu rendah. Saya harap Anda tidak akan menyembunyikan ranah Anda dan secara langsung memperlihatkan kekuatan Anda untuk membuat beberapa orang mundur. Jika Tuan Dev baru saja menunjukkan kekuatan aslinya, Tang Xiaoyi tidak akan berani memprovokasi Tuan Dev dengan mudah. Dev tersenyum, tingkat ketiga alam Mahayana adalah alam sejatiku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Apa?
Hong Yao terkejut. Seorang kultivator pada alam Mahayana tingkat ketiga membunuh seorang kultivator pada alam Mahayana tingkat ke-9 hanya dengan satu pedang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Setelah terkejut sejenak, Hong Yao melanjutkan, Tuan Dev, karena Anda berbakat dan dapat bertarung di atas level Anda harus pergi ke Sekte Dao. Sekarang tangga menuju surga belum turun, hampir semua kultivator telah berkumpul di Sekte Dao. Setelah Master Chen tiba di Sekte Dao, dia bisa dengan sombong menunjukkan kekuatannya. Dengan cara ini, banyak orang akan takut dengan kekuatan Master Chen dan tidak akan berani memprovokasi Anda lagi. Ada juga kekuatan di balik Master Chen, yang juga dapat ditampilkan, seperti Kaisar Kota Sun Moon. Anda dapat memerintahkan Kaisar Kota Sun Moon untuk memijat punggung Anda di jalan dan melihat apakah orang lain berani menargetkan Anda. Saya khawatir bahkan keluarga Huo dan keluarga Tang tidak berani membalas dendam pada Tuan Dev. Dev mendengarkan analisis Hong Yao dan tersenyum tipis, apakah kamu memintaku untuk pamer? Hong Yao mengangguk, jika Tuan Dev benar-benar hebat, tunjukkan saja yang sebenarnya. Jika dia tidak benar-benar hebat, pura-pura saja hebat. Pokoknya, pastikan saja orang lain tidak berani memanfaatkanmu. Bagaimana aku bisa berpura-pura? Wilayah kekuasaanku terlalu rendah, dan aku tidak bisa berpura-pura. Dev merenung, aku punya pedang di sini, aku ingin tahu apakah aku bisa berpura-pura. Saya khawatir ini tidak akan berhasil. Ini hanya pedang yang berharga. Tidak semua orang tahu nilainya. Apakah Tuan Dev punya benda hebat lainnya? Hong Yao bertanya. Lalu aku akan berpura-pura punya binatang dewa, berpura-pura tahu ilmu peri, berpura-pura tahu formasi, berpura-pura bisa memulihkan kesehatan orang, berpura-pura punya busur dewa, dan berpura-pura punya pendukung yang bisa menghancurkan surga dan manusia dengan satu pukulan. Dev berbicara tanpa henti. Tidak, Tuan Dev berpura-pura dapat dipercaya, seperti menghancurkan dunia surga dan manusia dengan satu telapak tangan, menggunakan binatang suci, menggunakan busur raja suci, dan mengetahui beberapa seni abadi, itu hanya sesumbar, yang membuat orang sulit mempercayainya. Hong Yao melambaikan tangannya berulang kali, memberitahu Dev untuk berhenti berpura-pura. Membual. Dev tersenyum, kemudian gelombang panas datang, dan binatang kilin kecil dilepaskan oleh Dev. Bab 4798 ini bukan membual, itu benar. Merasakan rumput hijau lembut di sekelilingnya, binatang kilin kecil itu sangat gembira. Ia berlarian dan berteriak kegirangan. Binatang kecil penelan langit itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan terbang langsung dari cincin penyimpanan Dev. Binatang kecil penelan langit itu sama sekali tidak berada di bawah kendali Dev. Binatang kecil kilin dan binatang kecil penelan langit sedang bermain dengan bebas, mereka sangat bahagia. Melihat pemandangan ini, Hong Yao dan Lan Yao tercengang. Tuan Dev, ini. Hong Yao membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Oh, kedua binatang kecil yang aku besarkan ini berperilaku sangat baik. Dev berkata dengan santai. Hong Yao dan Lan Yao. Sial, mereka benar-benar punya binatang suci. Dentang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara renyah, dan busur ajaib jatuh dari tubuh Dev. Maaf, cincin penyimpanannya agak penuh. Dev membungkuk dan mengambil busur Raja Dewa. Raja Busur Dewa. Mata kedua saudari itu hampir keluar. Sial, dia benar-benar punya busur Raja Dewa. Setelah menyimpan busur Raja Dewa, ujung jari Dev tiba-tiba bersinar terang, lalu dia menunjuk ke kehampaan. Seberkas cahaya keemasan langsung menghilang dalam kehampaan. Seluruh kekosongan mulai terdistorsi dan waktu seakan berhenti. Jari abadiku cukup bagus, kan? Dev bertanya dengan tenang. Sihir. Mulut kedua saudari itu cukup besar untuk menampung 2 butir telur. Sial, dia benar-benar tahu sihir. Dev melihat beberapa kambing lewat di kejauhan, jadi dia melambaikan satu tangan di udara dan serangkaian pola susunan pun muncul. Tak lama kemudian terbentuklah sebuah formasi, dan kambing-kambing itu pun terperangkap dalam formasi tersebut dan langsung dikirim ke Dev dan anak buahnya. Lalu beberapa kambing langsung jatuh ke tanah seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Dev menjentikkan jarinya, dan nyala api mulai menyala. Saat aromanya memenuhi udara, beberapa kambing dipanggang. Baunya harum sekali, sudah lama aku tidak makan daging domba panggang. Dev mengendusnya dengan keras, lalu merobek kaki domba dan mulai mengunyahnya. Lingkungan di sini sama seperti di dunia sekuler. Makan kaki domba di sini seperti pergi bertamasya di musim semi di dunia sekuler. Pada saat ini, Dev tampaknya telah kembali ke dunia sekuler. Kalian berdua tidak mau makan. Dev menatap kedua saudara perempuan itu dan bertanya. Kedua saudara perempuan itu sudah tercengang saat ini, berdiri di sana dengan bodoh, dan sama sekali tidak mendengar Dev memanggil mereka. Kakak, apakah itu formasi tadi? Ya. Sial, dia benar-benar tahu seni pembentukan. Jika kalian berdua tidak makan, aku tidak akan menghabiskan semua daging domba panggang ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Nafas berlalu bagai angin sepoi-sepoi, dan beberapa kambing panggang benar-benar tampak kembali daging dan darahnya, dan akhirnya hidup kembali dan melarikan diri. Kebangkitan. Kedua saudari itu merasa otak mereka tidak bekerja dengan baik saat ini. Sial,
dia benar-benar tahu keterampilan medis. Apakah ada hal lain yang belum kau tunjukkan? Aku akan berlatih dulu agar bisa memamerkannya saat aku pergi ke Sekte Tao. Dev menyeka minyak di mulutnya dan bertanya. Tidak, tidak, Master Chen, Anda tidak perlu menunjukkan apapun. Anda tidak hanya pamer, Anda benar-benar hebat. Hong Yao buru-buru menghentikan Dev. Jika Dev menghancurkan dunia surgawi dengan serangan berikutnya, mereka berdua akan kehilangan keluarga mereka. Apakah ini cukup? Dev bertanya. Cukup. Jika mereka melihat hal-hal ini, mereka pasti tidak akan berani menargetkan Tuan Dev. Hong Yao mengangguk berulang kali dan berkata. Bagus. Dev mengangguk, tapi di mana pintunya? Ini pertama kalinya aku ke sini dan aku tidak tahu jalannya. Aku tahu, aku akan membawa Tuan Dev bersamaku. Lan Yao buru-buru memimpin jalan. Saat ini, Lan Yao tidak berniat membunuh Dev demi hadiah itu. Dia hanya ingin tetap bersama Dev dengan sepenuh hati. Di bawah bimbingan Lan Yao, Dev menuju gerbang Tao. Terlepas dari apakah ada yang mengincarnya atau tidak, Dev memutuskan untuk bertindak besar terlebih dahulu. Sekarang setelah dipikir-pikir, tampaknya tidak banyak orang di alam surga yang menjadi ancaman baginya. Bersambung.